King of lip service itu dari BEM UI kan? Iya. Ada yang lain? Kan banyak bang, tadi Pak Jokowi udah bilang ada lemdak, Bukan, ada so ini, King of ada lip itu. service. Tuduhan-tuduhan statement atau labeling terhadap presiden kan udah sering. Benar nggak, Syekh? Bukan, King of lip service yang saya katakan. Hari ini King of Lip Service, sebelumnya kan juga sudah ada Oh, Bang beda, Fadli. beda. Loh, Lip service gimana itu- bedanya? Kan sama-sama Kan menuduh dan labeling begini, presiden. maksud saya itu, Abang kalau bilang kita labeling. masuk Mark lemah substansi, begitu ya? Iya. lip service itu adalah apa yang dikatakan berbeda dengan apa yang dilakukan. Oh, ya, saya bisa itulah balance. adalah subjek untuk diskusi dan Iya. perdebatan selanjutnya. Iya, Jadi makanya. menurut saya apa yang dilakukan oleh BEM UI itu membuka dialog, membuka diskusi. Iya, makanya ada dialog dari kita. Kita Iya. bilang nggak semuanya juga dong yang nggak selesai, brother. terus Gitu. politiknya di mana? Nah, itu adalah proses politik yang politiknya sedang. di mana? Nah, BEM UI menggalang dukungan. Ketika Oh, jadi BEM UI kepentingan politiknya adalah untuk rakyat. BEM UI mengklaim untuk rakyat, ya. Tapi ya, yang BEM UI Anda bawa rakyat. duga? Dan kita yang menereject BEM UI juga boleh dong. Ya silakan. Sama-sama tentang rakyat. Rakyat Baik, banyak. Bapak ditahan. silakan Ya, saja, tapi Presiden itu yang mau saya Demokrasi, tegaskan. Bang Faldo. Debat seru Valdo Maldini dan Fadlizon soal The King of Lip Service. Nggak mengaitkan dengan kelompok radikal mana. Argumen Anda terkait hal ini? Iya, saya nggak sama sekali tidak mengaitkan dengan radikal. Saya mengatakan bahwa wahai mahasiswa BEM UI, kalau Anda mengkritik, gunakanlah argumen yang benar, gunakanlah data. Saya itu barangkali karena kecenderungan saya sebagai dosen ya, ketika mahasiswa bicara, dia menyimpulkan sesuatu, saya kecenderungannya adalah bertanya, apa argumen Anda, mana datanya? Itu yang saya bawa sebetulnya. Jadi ketika saya bereaksi terhadap apa yang ditulis oleh si BEM UI ini, ya sekedar seperti pakai istilahnya Valdo tadi, adalah respons terhadap apa yang dikatakan oleh BEM sebelumnya. Nah, tapi kan di sini rasa malu itu sangat mahal. Yang orang bisa tidak malu berbohong berkali-kali atau bertindak. Kenapa segala harus macam. malu? UI kenapa harus malu dan harus mundur? Loh, dia melanggar. Kalau betul dia melanggar statuta UI, ya harusnya dia malu dong. Kalau di luar negeri itu melanggar prokes saja, kemarin Menteri Kesehatan langsung mengundurkan diri, ya. Jadi jabatan itu bukan segala-galanya, tapi menegakkan institusi dan legacy itu yang paling penting. Nah, kalau kita lihat kalau betul itu melanggar statuta UI, harusnya selain UI yang bersangkutan atau negara memutuskan. Dan yang bersangkutan juga harusnya memilih mau jadi komisaris atau mau jadi rektor UI, gitu ya. Karena itu pendapatan jelas juga dari aturan yang dulu. Sebenarnya BUMN juga nggak boleh rangkap jabatan, rangkap pendapatan. Sekarang kan ada yang rangkap dari berbagai ini. BUMN dan sebagainya itu. Ini yang mengatakan Menggalang dukungan. labeling King of Lip Service itu dari BEM UI kan? Iya. Ada yang lain? Kan banyak bang, tadi Pak Jokowi udah bilang ada lemdak, Bukan, ada so ini, King of ada lip itu. service. Tuduhan-tuduhan statement atau labeling terhadap presiden kan udah sering. Benar nggak, Syekh? Bukan, King of Lip Service yang saya katakan. Hari ini King of Lip Service, sebelumnya kan juga sudah ada bang Fadli. Beda. Loh, Lip service gimana itu- bedanya? Kan sama-sama menuduh dan labeling Begini, presiden. maksud saya itu, Abang maaf, bilang kalau kita labeling. masuk Mark lemah substansi, begitu ya? Iya. lip service itu adalah apa yang dikatakan berbeda dengan apa yang dilakukan. Oh, ya, saya bisa itulah balance. adalah subjek untuk diskusi dan Iya. perdebatan selanjutnya. Iya, Jadi makanya. menurut saya apa yang dilakukan oleh BEM UI itu membuka dialog, membuka diskusi. Iya, makanya ada dialog dari kita. Kita Iya. bilang nggak semuanya juga dong yang nggak selesai, brother. terus Gitu. politiknya di mana? Nah, itu adalah proses politik yang politiknya sedang. di mana? Nah, BEM UI menggalang dukungan. Ketika Jangan sembarang menyerang, sembarang mengkritik, harus pakai data. Nah, sampai sekarang kelihatan sekali tim si BEM UI ini tidak kunjung berhasil atau mau bahkan menjelaskan. Karena saya yakin bahwa mereka sendiri sadar sebenarnya bahwa apa yang mereka sampaikan kali ini ya, bukan di masa lalu, bukan di paper yang lain, tapi kali ini itu emang lemah sekali dan mereka tidak bisa menjustifikasi itu. Jadi di situ letak masalahnya. Oke. Nah, tapi saya mau ingin melanjutkan diskusi kita. Kita ini sebenarnya seperti hidup di kita punya persepsi tentang Indonesia yang berbeda. Tapi antara- menurut saya harus diperbaiki, harus dikoreksi gitu ya. Karena kalau ini diteruskan seperti ini, dan ini tentu ada konflik kepentingan tadi, menjaga bagaimana suara Jangan sampai itu yang perguruan tinggi ditakutkan. itu menjadi subordinasi kekuasaan. Padahal kita ingin perguruan tinggi itu melahirkan, karena perguruan tinggi itu adalah cagar alam intelektualitas gitu ya. Cagar alam intelektualitas yang harus independen, melahirkan Baik. pemikir-pemikir bebas ya,
yang mereka juga menyatakan tanpa ada rasa ketakutan, atau kalau dosen-dosennya berbicara mereka nanti tidak digeser, susah untuk mendapatkan misalnya jabatan atau apa yang lain-lain gitu ya. Itu yang dikhawatirkan. Kita Itu juga yang ingin kita dengarkan khawatirkan. Abang Faldo. Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali mendapatkan kritikan setelah BEM UI menyebut presiden dengan the king of lip service. Kali ini Aliansi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada atau UGM yang memberikan Jokowi ucapan selamat sebagai juara umum lomba ketidaksesuaian omongan dengan kenyataan. Kritikan terhadap Jokowi dari mahasiswa ini menjadi yang kedua usai BEM UI juga melakukan hal yang sama. Dalam unggahan di akun media sosialnya seperti Instagram, BEM UI mengkritisi Jokowi sebagai presiden yang suka mengobrol janji manis. Salah satu kritikannya terkait penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Saya ketika BEM UI berpolitik dan saya menyatakan statement juga ketika saya kontra BEM UI dan orang bilang oh ternyata ini ada Tapi semacam begini. kontra juga dari Faldo dan PSI. Sekarang, Ya, nggak menurut apa-apa. Anda Biasa aja. berpolitiknya di mana? Saya udah jawab dari versi Oke. saya. Menurut Bang Faldo? Pertama Bang Fadli, hal yang paling penting adalah BEM UI secara sadar itu menyatakan argumen-argumen yang sudah banyak di media sosial. Iya, so? Ya, poinnya sama. Ya, Ya, terus? itu kan argumentasi di ruang politik. Yang kedua, BEM UI menggalang dukungan. Bukan argumen, dia Ketika dia menggalang kalau saya, dukungan, Anda kan jelas Kita dari partai dengarkan politik. dulu ya, kita Ya, dengarkan ketika dulu. dia menggalang dukungan, berarti dia sedang berpolitik. Dia juga harus Untuk siap apa? tidak didukung. Ya, Misalnya karena menggalang dukungan untuk apa? untuk kepentingan bagaimana ya isu yang mereka perjuangkan itu sampai. Hah? Maksud Nah. Anda ditunggangi oleh suatu partai? Oleh siapa? Ya kalau seandainya BEM UI misalnya ya, kalau seandainya dia bilang dia lip service, saya bisa nanya juga dong, yang nggak lip service siapa? Ya dong. Silakan, bukan. Iya, Yang saya dan tanyakan, maksudnya Anda kan begitu. tadi memberikan satu insinuasi bahwa BEM UI berpolitik. Politiknya apa? Kalau saya bilang, dia adalah politik rakyat menegakkan apa yang menjadi slogan UI. Iya. Saya boleh sepakat. berpendapat? Dikit lagi bang. Ya. Saya sepakat. Dia Ah. punya kepentingan. Ya, apa kepentingannya rakyat. apa? Saya pengen kepentingan tahu. rakyat. Kepentingan rakyat. Kepentingan begini. Jadi begitu. politiknya BEM UI adalah politik rakyat. Iya Pak. Jadi kalau itu nggak ditanggapi juga nggak apa-apa. Oke. Saya tidak meminta ya siapapun untuk melarang mereka bicara. Tapi saya juga punya hak untuk mengatakan misalnya mereka pandir, mereka bodoh. Itu hak saya juga dong. Saya harus dihargai kebebasan untuk mengatakan itu. Ada seorang pejabat mendapatkan pendapatan dari sumber yang bisa ditrace itu kepada APBN, itu tidak boleh rangkap. Ya. Dan kalau kita lihat ini bukan hanya dalam aturan ketika itu. Ini kita bicara dari statuta UI yang saya baca di media sosial yang mengatakan justru UI sendiri yang membuat itu. Jadi seharusnya dalam rangka menegakkan slogan tadi ya, supaya jadi tidak lip service slogan veritas, probitas, justisia itu, tegakkan dong kebenaran, tegakkan keadilan. Artinya rektor UI kalau di luar negeri sih udah pasti rektor UI udah mundur itu. Udah malu pasti ya. Punya kepentingan Bukan rakyat. nggak? Menurut Anda politik rakyat? Saya juga pun berpolitik dengan kepentingan rakyat. Bukan, saya tanya BEM UI. Dong. Iya. Oh, jadi BEM UI kepentingan politiknya adalah untuk rakyat. BEM UI mengklaim untuk rakyat, ya. Tapi Ya, yang BEM UI Anda bawa rakyat. duga? Dan kita yang menereject BEM UI juga boleh dong. Ya silakan. Sama-sama tentang rakyat. Rakyat Baik, membayar. Bapak Ditahan. ditahan. Silakan Ya, saja, sidang tapi itu ada yang mau saya demokrasi. tegaskan. Bang Rakyat Faldo, 01, Bang rakyat Fadli, 02. Bang Sultan ingin Saya komentar jelaskan. juga ini. Bang Adi, sesaat lagi kami akan segera kembali pemirsa. Tetap di catatan demokrasi. Ya Leon adalah ketua BEM kan. Lalu saya juga mendapat serangan karena personal. Kan ini biasa-biasa aja kalau dalam diskusi masyarakat. Buat saya sih nggak ada sesuatu yang harus didramatisir dari hal ini menurut saya ya. Tapi kembali ke pertanyaan kenapa ini sampai terjadi. Saya ulang nih ya, di ruangan ini saja sebetulnya saya sudah menemukan ada dua kelompok berbeda, kami dan Fadlizon dan Sultan. Itu cara pandang kita mengenai Indonesia barangkali memang berbeda ya. Kedua kawan di depan ini barangkali memandang Indonesia itu sedang mengalami bergerak arah kehancuran, ada pembungkaman oleh sebuah pemerintah yang mungkin otoriter, yang dalam pandangan kami tidak begitu ya. Karena itu cara pandang kita mengenai apa yang terjadi itu pasti berbeda. Jadi saya misalnya itu melihat apa yang dilakukan oleh BEM UI ini juga terpengaruh oleh kedua paradigma tersebut. Oke. Yang satu melihat dengan cara yang Indonesia menuju kehancuran, saya barangkali Faldo saya duga itu memandang Indonesia sedang mengalami demokrasi. Bang Ade menyambung Nih. pertanyaan dari
ada anggota BEM yang dapat sanksi akademik dari kampusnya, dari rektor, kita akan berdua ini akan memprotes itu, akan melawan itu. Dan jujur aja selama saya ngikutin UI kemarin waktu itu ada Zaadit yang kartu kuning waktu itu gitu kan, ya hidupnya baik-baik aja, normal sampai hari ini. Nah itu yang paling penting, tidak akan pernah ada pembugaman di Universitas Indonesia yang sangat egaliter, yang kampusnya ini isinya bintang semua. Siapa yang bisa membongkar bintang gitu loh? Ya mungkin di RUPS-nya tuh mungkin bisa ditanya ke Pak Menteri BUMN. Saya kira begitu, fair aja kita, ya kan? Bisa ditanyakan di situ. Tapi saya ingin menekankan sekali lagi bahwa tidak ada pembungkaman, ya. Bang Fadli juga bahkan saya kira lebih ngeri juga kadang-kadang beberapa statementnya, Bang Rocky Gerung gitu, bahkan saya dulu juga gitu. Tidak ada yang merasa dibungkam. Tapi kan ruang kritis itu tetap perlu ada di. Oh tetap ada dan tetap selalu ada dan akan selalu ada dan tidak pernah tidak ada. Ya, itu yang paling penting. Dan kalau seandainya ada masalah dipanggil, ya saya kira biasa saja. Ya, biasa saja gitu. Karena yang paling ingin saya tekankan, orang yang sedang berpolitik seperti BEM UI itu tidak boleh dihukum. Itu yang paling penting. Tidak ada hukuman kan? Sampai hari ini kita melihat tidak ada hukuman sama sekali yang diterima oleh Leon, yang diterima oleh wakilnya Yogi, yang diterima oleh kawan-kawan. Meskipun kemudian disampaikan. Tapi kalau direktur kemahasiswaan punya pandangan semacam itu, ya biarkan dia bicara. Saya tidak mewakili UI sama sekali dalam hal ini. Saya nggak tahu, nggak ada menurut saya aturan yang